Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Menstruasi adalah pendarahan periodik yang dialami seorang wanita karena sel telur atau ovum yang tidak dibuahi, sehingga akan luruh bersama dinding endometrium atau rahim sebelah dalam. Jarak men1 ke yang fase berikutnya disebut siklus menstruasi. Umumnya 28 hari, namun juga bervariasi antara 24-40 hari masih terhitung normal. Siklus menstruasi ada 4 fase, yaitu fase menstruasi, praovulasi atau proliferasi, berikutnya fase ovulasi, keempat fase pasca ovulasi. Berikut tentang gambaran dari penjelasan siklus menstruasi. Ini organ yang bekerja, sedangkan ini adalah grafik siklusnya. Ovarium ini diperbesar irisannya, berisi dari folikel yang berfungsi untuk membentuk sel telur dan hormonnya. Ini digambarkannya di sini, folikel tersebut nih dalam grafik ini. Sedangkan ini adalah grafik dari hormon yang bekerja. Sedangkan ini adalah endometrium atau dinding rahim sebelah dalam. Fase yang pertama yaitu menstruasi. Di sini 0-4 hari. Ini terjadi karena ovum tidak dibuahi oleh sperma. Maka korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Ini jadi kadarnya rendah hormon tersebut yang menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium dan akan luruh bersama dinding metrium ini sehingga terjadi pendarahan. Ini gambar menggambarkan pendarahan yang disebut menstruasi atau haid. Berlangsung sekitar 5 hari, sedangkan darah yang keluar selama mens ini sekitar 50-150 ml. Fase berikutnya yang kedua yaitu fase ovulasi atau proliferasi ini. Pada fase ini kelenjar hipofise akan merangsang FSH atau follicle stimulating hormone yang menyebabkan pematangan folikel ini. Ini ya, ini folikelnya di ovarium itu. Ini digambarkannya di sini, di posisi dalam siklusnya. Nah, setelah pematangan folikel ini akan menghasilkan juga hormon estrogen di sini, maka hormonnya kadarnya naik lagi. Hormon estrogen ini berfungsi 1. Membentuk kembali dinding endometrium tadi yang setelah meluruh pas menstruasi atau yang disebut proliferasi. Kemudian juga merangsang serviks mengeluarkan lendir yang bersifat basah yang berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Ini terjadi di hari ke-14 di sini untuk siklus 28 hari. Di sini terjadi peningkatan
estrogen yang akan menghambat FSH, sehingga menyebabkan hipofise akan mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Nah, LH ini akan merangsang oosit sekunder lepas dari folikel sehingga terjadi ovulasi. Nih, seperti ini. Jadi, estrogennya akan menghambat FSH. FSH akan merangsang hipofise mengeluarkan LH. LH ini yang menyebabkan oosit primer lepas dari folikel. Nah, ini yang gambar di ovariumnya. Ini lepas dari folikel ini, sel oosit sekunder atau ovumnya, atau yang disebut peristiwanya itu dengan ovulasi. Ini. Kemudian fase berikutnya yaitu yang keempat, yaitu pasca ovulasi di sini. Dari 14 hari dari ovulasi sampai ke hari tanggal 28 atau sebelumnya berikutnya. Folikel de Graaff yang sudah matang telah melepas oosit sekundernya atau sudah lepas waktu di ovulasi tadi ini, jadi kosong ini, sehingga korpus luteum akan mengeluarkan estrogen dan progesteron. Sini. Nah, progesteron di sini akan mendukung kerja estrogen untuk mempertebal lagi dan menumbuhkan pembuluh darah pada rahim. Yang dimaksudkan untuk persiapan perlekatan embrio jika terjadi pembuahan yang berlanjut dengan kehamilan. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albicans. Nih, di sini digambarkannya di ovarium seperti ini ya. Ini setelah lepas, jadi korpus luteum atau badan kuning. Kalau tidak terjadi pembuahan, nanti ini akan menjadi korpus albicans. Nah, korpus albicans ini akan memproduksi sedikit hormon estrogen dan progesteron, sehingga akan menyebabkan terjadinya menstruasi kembali. Sini kembali ke siklus menstruasi. Begitu seterusnya. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi atau pembuahan adalah peleburan antara sperma atau sel kelamin jantan dengan sel telur atau ovum. Ovum yang sudah masak akan dilepas dari ovarium dan ditangkap oleh rumbai-rumbai atau fimbria tuba fallopiae. Jika ada sperma yang masuk, akan membuahi sel telur, akan membentuk zigot, dan akan implantasi atau tertanam di dinding rahim atau endometrium. Jadi, kehamilan itu terjadi jika ada blastosis atau perkembangan dari zigot yang berhasil implantasi ke rahim. Nah, yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Ini adalah gambar dari sel telur yang ada jutaan sel sperma yang masuk menempel di dinding sel telur. Namun hanya ada satu yang berhasil membuahi sel telur. Karena begitu ada sperma yang membuahi, maka membran sel telur ini akan membentuk benteng atau perlindungan yang disebut dengan zona pellucida, sehingga tidak dapat
dilewati oleh sperma yang lain. Subhanallah, Maha Besar Allah yang sudah mendesain fertilisasi ini. Berikutnya, pertumbuhan dari zigot atau setelah fertilisasi. Zigot yang terbentuk dari fertilisasi akan tumbuh menjadi blastula. Blastula ini terdiri dari lapisan luar atau trofoblast, embrioblast bagian dalam, nanti akan membentuk organ-organ embrio, sedangkan bagian rongga di dalam atau di tengah disebut blastosol. Perkembangan berikutnya menjadi gastrula. Ini sudah membentukkan organogenesis embrio. Ini nantinya yang akan menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin atau fetus. Nah, di trofoblast atau lapisan luar dari blastula tadi juga akan membentuk membran ekstraembrionik. Membran ekstraembrionik ini nanti akan membentuk kantung kuning telur, amnion, korion, dan allantois yang akan menjaga perkembangan dari embrio atau janin tersebut. Nah, ini adalah perkembangan janinnya. Ini ada dibagi 3 trimester. Trimester pertama atau 3 bulan pertama, ini terbentuknya hampir semua organ tubuh, walaupun belum menyerupai dari bayi. Kepalanya masih terlihat, tangan kepalanya masih terlihat besar dan rentan terhadap radiasi obat atau alkohol. Terus tulang belakang sudah mulai terbentuk dan sudah dapat disebut janin. Ini pada akhir trimester pertama, janin terikat dengan tali pusar ini dan plasenta yang terlindungi amnion atau kantung ketuban. Tulang rusuk dan lengan dan jari sudah mulai terbentuk dan sudah mulai menggerakkan lengan dan kaki dan memutar kepala. Ini trimester kedua atau menginjak ke bulan 6, ukuran janin sudah setengah kilogram, kemudian terjadi perbaikan struktur yang menjadi lebih detail, lebih halus, dan sudah menyerupai bayi. Terbentuk jari tangan, kaki, alis, dan bulu mata. Nah, ini trimester ketiga, yaitu menjelang 6 bulan sampai 9 bulan. Perkembangan ukuran bayi sangat pesat karena untuk menyiapkan kekuatan menghadapi dunia luar. Sistem sirkulasi dan respirasi sudah menyesuaikan diri, kemudian tulang mengeras, otot menebal, dan akhir trimester ketiga siap lahir, ukuran sekitar 50 cm dan berat 2-3,5 kg. Proses melahirkan. Tingginya kadar estrogen akan menyebabkan janin mengeluarkan hormon oksitosin dan akan merangsang plasenta untuk mengeluarkan hormon prostaglandin. Kedua hormon ini akan mengakibatkan
frekuensi kontraksi otot uterus, dan kekuatan serta waktu durasi untuk berkontraksi agar bayi lahir. Pada awalnya, kontraksi 30 detik dengan rentang waktu 25-30 menit. Sampai pada puncaknya, kontraksi berlangsung 60-90 detik setiap 2-3 menit. Kontraksi rahim dari atas ke bawah menyebabkan gaya dorong keluar, ini yang panah biru. Makin kuat kepala bayi mendorong dinding serviks, maka semakin besar pula gaya dorongnya. Namun, selain gaya dorong, terdapat juga gaya gesek bayi, yaitu gaya gesek bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan serviks, ini yang panah kuning. Arah bayi keluar ini berlawanan dengan gaya gesek yang ke dalam. Semakin besar gaya geseknya karena kecilnya diameter serviks ini, sehingga menahan gerakan bayi untuk keluar. Namun, dengan bantuan hormon oksitosin akan memperkecil gaya gesek tersebut. Juga dibantu oleh cairan ketuban sebagai pelumas atau pelicin bayi keluar. Begitulah perjuangan seorang ibu yang melahirkan anaknya. Walaupun merasakan sakit yang luar biasa, namun akan hilang seketika karena kebahagiaan lahirnya buah hatinya. Darah yang keluar atau tumpah sewaktu bayi lahir karena plasenta terlepas dari rahim yang berisi pembuluh darah dan akan robek sehingga membanjiri rahim dengan darah. Setelah plasenta atau disebut juga dengan ari-ari keluar, rahim akan berkontraksi kembali. Pembuluh yang robek akan tertutup sehingga dapat mengurangi pendarahan. Nah, sisa darah lahir ini atau nifas akan berlangsung 2-6 minggu setelah kelahiran bayi. Betapa besar kuasa Allah yang telah mengatur proses kelahiran sedemikian rupa. Maka kita harus selalu bersyukur kepadanya yang telah memberi kita kesempatan lahir dengan selamat dan dapat melihat dunia ini. Juga jangan lupa untuk berbakti kepada ibu yang dengan susah payah mempertaruhkan nyawa berjuang untuk melahirkan kita, dan ayah yang berjuang menafkahi keluarga. Semoga dengan pembelajaran ini kalian lebih dapat bersyukur dan berbakti kepada orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.